Jangankan otter, hewan yang lain, kucing, itu pun sama. Ketika lihat sarung tangan juga ekspresinya agak ada yang terkejut, ada yang ngamuk, dan bahkan yang lain sebagainya. Dulu sama owner otter di rumah otter, saya ngejinakinnya dengan sarung tangan. Sebelum nonton channel ini, pastikan subscribe ya guys. Selamat menonton. Oke, selamat datang di channel Rumah Otter. Kali ini gue lagi main bareng sama Siro, tapi sedikit menggelitik ya. Kemarin ada sebuah video di salah satu sosmed yang mengajarkan tentang jinakin otter tapi pakai sarung tangan. Yaitu sarung tangan apa ya? Kita sebelumnya kita review dulu sarung tangannya sarung tangan apa dan kenapa sih harus dijinakin menggunakan sarung tangan. Info si ownernya sih biar jinak, tapi kebanyakan otter kalau pakai sarung tangan pastinya dia nambah agresif dan cara gigitnya nambah ekstrim. Oke, yang pertama kita review sarung tangannya adalah sarung tangan untuk pengelasan atau sarung tangan las yang biasa dipakai sama kontraktor buat ngelas bahan metal atau besi ya kan. Nah, ini sarung tangan las. Nah, memang sarung tangan ini ketika kena percikan lasan nggak mungkin tembus lah ya, nggak mungkin melukai tangan-tangan kita gitu. Tetapi kalau namanya ke hewan atau apalagi ke otter, taringnya itu bener-bener tajam dan bener-bener sangat tajam banget. Nah, ini perlu diketahui sebetulnya tuh nggak baik penggunaan sarung tangan ke otter buat ngejinakin gitu ya. Nah, satu hal lagi juga, otter juga sebetulnya tuh nggak ada kata jinak total ya guys ya, karena kan dia mempunyai taring yang dimana suatu saat dia pasti akan ngegigit dalam kondisi-kondisi tertentu gitu loh. Kalau untuk tahap adaptasi ya jauh lebih baik kita lebih ke hand feed atau pemberian makan ke otternya secara tidak langsung gitu. Nah, untuk tips dan triknya sih sebetulnya otter itu menandai dengan bau di tangan kita, bau di kaki kita, atau bau di tubuh kita lah intinya gitu, supaya dia mengenal ownernya. Nah, kalau kita pakai sarung tangan, kemungkinan besar kan dia nggak akan bisa mengetahui bau ownernya gitu kan. Jadi istilahnya ini bau sarung tangan dan sebagainya, dia pasti akan segrek ya kan. Jangankan kita ditandai baunya gitu, bahkan dia kalau misalkan dengan sarung tangan di kayak gituin ya nggak mungkin jinak menurut gue sih, walaupun dipegang dengan erat dan sebagainya. Malah dia kesannya itu ngecekik banget gitu kondisi dia dalam kondisi saat dipegang gitu. Jangankan otter, hewan yang lain, kucing, itu pun sama. Ketika lihat sarung tangan juga ekspresinya agak ada yang terkejut, ada yang ngamuk, dan bahkan yang lain sebagainya gitu. Gue juga punya videonya saat hewan lain melihat sarung tangan ini, tapi di luar otter ya. Nah, nih kita lihat dulu videonya nih guys. Nah, oke, gue juga punya pengalaman dulu sama owner otter di rumah otter, ngejinakinnya dengan sarung tangan. Tapi apakah dia berhasil? Yang pertanyaan gue selalu seperti itu gitu loh. Jadi si owner ini otternya memang nggak pernah dipegang, bahkan saat kondisi tertentu pasti nyerang gitu. Nah, ngejinakinnya seperti apa? Ternyata usut punya ide menggunakan sarung tangan las. Nah, jadi kondisinya pada saat dipegang pakai sarung tangan las, otomatis ya seperti ini. Nih, kalian bisa lihat.
Nah, ini adalah video dimana saat otter tersebut menggunakan sarung tangan las pada saat kondisi mendesak. Alhasil si owner pun digigit dan otter pun tidak dapat mengikuti perintah ownernya karena tidak mengetahui bau dari ownernya sendiri. Buat teman-teman yang masih penasaran menjinakkan otter menggunakan sarung tangan, kondisinya seperti ini. Ya, beberapa kali kena strike, beberapa kali kena gigitan. Note dan catatannya adalah otter mempunyai taring, di mana satwa liar pada saat kondisi tertentu berang-berang akan menggigit, terutama dalam kondisi mendesak. Nah, gimana teman-teman? Kalian udah tahu kan gimana reaksi saat otter dijinakin menggunakan sarung tangan las? Semua kebanyakan gagal, apalagi otter-otter di usia 3 bulan ke atas. Saat kondisi giginya lagi tumbuh-tumbuhnya, taringnya lagi gatel-gatelnya buat ngegigitin sesuatu. Antisipasinya buat gua atau dikasih saran buat temen-temen, paling dimainin di kandang atau dikasihin boneka, bahkan mainan yang intinya buat ngegigit-gigitin deh. Nah, kedua, antisipasinya pemberian makan hand feed atau suapin ke otternya. Nah, ini tahap memang membutuhkan waktu, beberapa kali pasti gagal, tapi dengan ketelatenan, dengan ketekunan kalian pasti akan membuahkan hasil, karena karakter otter yang membangun adalah diri kita sendiri, bukan tergantung dari otternya. Kalau kalian merasa otter gue galak nih bang, baru sehari atau baru seminggu atau baru sebulan, bagaimana kabar kita yang udah bertahun-tahun mengadopsi, menjinakkan, bahkan mencari solusi untuk cara pelihara otter dengan baik dan benar. Nah, itu sih sebetulnya sering bilang, jangan pakai sarung tangan. Jangan pakai sarung tangan, apalagi sarung tangan las. Tapi nanti gua akan buktiin reaksi Siro ketemu sarung tangan atau ketemu benda-benda yang nggak dikenal sama dia dan nggak dibaui sama ownernya. Reaksinya seperti apa? Next di video berikutnya ya. Oke deh, mungkin Siro juga udah capek mainnya. Kita panggil dulu, mana dia? Siro. Oh, tuh. Siro. Mana dia? Siro, oh ini sini. Siro, mana tuh? Tuh. Siro. Nah, oke. Siro juga udah capek. Saat ini gue pamit undur diri. Semoga kedepannya teman-teman bisa sharing, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa support channel ini supaya menjadikan channel yang lebih baik dan bermanfaat buat otter berang-berang jenis takar kecil. Jangan lupa Rumah Otter bersama kita lestarikan.